Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, maba'ad. Teman-teman yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jumpa lagi teman-temannya dengan channel Pasar Hijrah. Semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam pertemuan kali ini teman-temannya kita punya pembahasan yang cukup menarik terkait di dalam dua video yang akan kita bahas di dalam pertemuan kali ini. Yang mana di dalam video pertama ini ada seorang bocil yang belum cukup umur dikasih panggung untuk berceramah di depan umum teman-temannya. Dan ceramahnya bocil ini teman-temannya itu hampir-hampir mirip dengan ceramahnya orang-orang liberal yang mengatakan bahwa semua agama itu sama. Nah, inilah teman-temannya kengeriannya jika orang yang belum cukup atau belum mumpuni di dalam agama Islam namun disuruh berceramah menyampaikan ilmu di depan khalayak umum. Jadi inilah yang terjadi teman-temannya. Sedangkan orang-orang yang sudah bergelar buya, ustadz, bahkan kiai sekalipun, banyak sekali sekarang ini teman-temannya yang menyesatkan umat Islam di dalam ceramah-ceramah tersebut. Nah, ini orang yang anak kemarin sore malah sudah dikasih panggung untuk berceramah di depan umum. Nah, ini dia teman-temannya, video yang saya maksud yaitu seorang anak muda yang masih kecil sudah disuruh ceramah. Tapi teman-temannya ini saya tidak tahu di pondok pesantren mana, yang mana di background belakangnya ini ada tulisan yaitu tertera Ihya Ulumuddin. Namun yang di sebelahnya itu tidak terlihat teman-temannya di pondok pesantren mana. Coba mari kita simak saja apa yang dijelaskan oleh bocil yang berceramah di depan umum ini. Lu napa mawon jenengan nyembah, napa mawon niki tetep rujuke teng Gusti Allah kok. Mergo Gusti Allah sing gawe apa wae terus apa wae. Rumangsane wong tenggene gereja, wong tenggene Buddha nyembah kuil ngoten niku mboten nyembah Gusti Allah, nyembah Gusti Allah. Tapi carane beda kalih wong Islam. Bocil ini mengatakan teman-temannya, orang yang di gereja, di kuil, pokoknya yang di tempat-tempat ibadah mereka itu sama menyembah Allah Subhanahu wa taala, namun caranya berbeda. Dan inilah teman-temannya kengeriannya fitnah di akhir zaman ini yang sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW akan ada orang-orang yang dai menyeru pada neraka jahanam. Dan inilah salah satunya teman-temannya, bahwa sangat jelas sekali di dalam Islam agama yang satu-satunya diridai Allah Subhanahu wa taala hanyalah agama Islam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna dina indallahil Islam." Agama yang di sisi Allah itu hanyalah Islam. Namun sekarang ini teman-temannya memang sudah tidak aneh lagi, banyak sekali orang-orang yang belum cukup mumpuni di dalam ilmu agama namun sudah diberi gelar sederet mungkin, bahkan ada yang bergelar profesor, doktor, tapi menyampaikan agama Islam itu banyak yang ngawur dan banyak yang menyesatkan. Nah, yang lebih miris lagi teman-temannya, ini seorang bocil malah dikasih panggung untuk berceramah seperti layaknya orang-orang liberal yang menganggap semua agama itu sama. Dan ini ada lagi teman-temannya, sebuah pondok pesantren yang akhwatnya semuanya bercadar, namun yang dilakukan itu agak-agak nyeleneh teman-temannya, dimana akhwat ini yang rata-rata memakai cadar tapi malah merayakan ulang tahun. Dan ini tertera di belakangnya teman-temannya, Ponpes HB Soleh bin Alwi Al-Haddad. Tah ponpes mana nih teman-temannya? Mereka rata-rata bercadar tapi malah kelakuan seperti orang-orang Nasrani yang merayakan ulang tahun. Coba kita simak videonya. Apa ini? Eid Milad Mubarak Ustadz Abdurrahman. Oh, ini ketua pompesnya Ustadz Abdurrahman teman-teman ya. Di sini rata-rata akhwatnya bercadar. Pakaiannya Masya Allah teman-teman. Ini di Indonesia bukan ya teman-teman? Seperti bukan di Indonesia.
Jadi teman-teman ya, tidak semuanya yang pakai cadar itu bermanhaj salaf. Banyak sekali golongan-golongan yang berpakaian syar'i tapi akidahnya nyeleneh. Salah satunya ya seperti ini. Mereka berpakaian syar'i tapi melakukan acara-acara ritualnya orang Nasrani. Padahal jelas teman-temannya, kita melakukan acara ulang tahun ini itu sama saja bertasyabuh dengan orang-orang Nasrani, yang orang Nasrani inilah yang pertama kali melakukan acara ritual ulang tahun ini. Dan inilah teman-temannya pentingnya kita memasukkan anak kita ke pondok pesantren yang benar, yang benar-benar mengajarkan ilmu syar'i di dalam pondok pesantren tersebut. Bukan seperti video-video yang kita tonton tadi, yang di dalam video pertama tadi anak bocil berceramah yang katanya menganggap ritual ibadahnya orang Nasrani, Hindu, Buddha itu sama-sama menyembah Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah teman-temannya. Apabila seseorang telah memiliki keyakinan persamaan agama, batallah Islamnya. Karena para ulama menyebutkan salah satu dari pembatal Islam adalah meyakini di sana ada agama yang setara dengan Islam. Setelah Nabi SAW diutus oleh Allah sebagai nabiyan wa rasulah. Walaupun di KTP-nya dia masih berstatus Islam. Walaupun dia beribadah. Kalau dia sudah meyakini ada agama yang setara dengan Islam, ada orang yang boleh beragama dengan selain agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW, tidak wajib mengikuti Nabi SAW. Ya. Maka Allah menyatakan, wa man yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama yang dia anut, maka Allah tidak akan menerimanya. Dan di dalam video kedua tadi yang berpakaian syar'i, semua akhwat bercadar namun melakukan ritual yang dilarang di dalam Islam, yaitu melakukan acara ulang tahun. Dan jelas ini bukan ritual agama Islam teman-teman ya, karena acara ulang tahun tersebut acaranya orang-orang Nasrani, dan ini sama saja kita bertasyabuh teman-temannya dengan orang Nasrani tersebut. Kalau Anda tidak ulang tahun kenapa? Coba saya tanya. Kalau nggak ulang tahun umurnya jadi pendek? Ya, atau badannya tinggi jadi pendek? Nggak ada. Nabi SAW nggak pernah rayain ulang tahunnya, nggak usah sibuk ulang tahun tiap tahun gitu kan. Hanya ikutin orang-orang kafir ulang tahun, itu acaranya orang kafir, bawa kue, tiup, nyanyi-nyanyi, disuruh minta apa pada saat itu. Nggak ada dalam Islam itu. Sampai sering memang bahasa Inggris. Ya. Tapi birthday memang begitu. Tasyabuh. Apa kata Nabi SAW? Man tasyabah biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang mencontohi satu kaum, maka dia termasuk golongan dari kaum itu. Untuk apa ikhwah? Jadi nggak usah ikut-ikutan, saya sarankan begitu. Sama aja nanti, hanya untuk mengingat, dibahasakan sekarang supaya lebih ada syar'inya gitu kan. Dikatakan milad, bukan ulang tahun. Miladnya lah, membagi-bagi makanan sebagai tanda syukur. Tanda syukur itu ya tiap hari kita bersedekah, bukan setiap tahun ya. Dan bahayanya jika kita bertasyabuh dengan orang-orang kafir, maka secara tidak langsung kita telah mengikuti ritual-ritualnya orang-orang kufar. Semoga video ini bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.